Bonek nggak boleh masuk Manahan. Panitia pelaksana Persis Solo resmi melarang kehadiran bonek dalam laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 antara Persis Solo versus Persebaya Surabaya di Stadion Manahan akibat sanksi disiplin dan keterbatasan kapasitas stadion yang berdampak langsung pada akses supporter tamu. Keputusan ini diumumkan melalui surat resmi yang dikirim kepada manajemen Persebaya Surabaya. Dampaknya jelas, ribuan bonek tidak bisa memberikan dukungan langsung dalam laga krusial tersebut. Larangan ini muncul karena Persis Solo sedang menjalani sanksi dari Komite Disiplin yang berdampak pada penutupan sejumlah tribun di Stadion Manahan. Akibatnya, kapasitas stadion berkurang signifikan dan tidak memungkinkan kehadiran supporter tim tamu. Selain itu, regulasi kompetisi juga mempertegas larangan tersebut. Dalam poin kedua, surat disebutkan merujuk pada regulasi BRI Super League, supporter tim tamu, Bonek Mania, dilarang hadir di Stadion Manahan. Rumor panas Mariano Peralta, potensi Persebaya. Persebaya Surabaya masuk dalam pusaran rumor transfer Mariano Peralta untuk musim depan di era Bernardo Tavares. Winger Borneo FC itu mencatat 13 gol dan 10 assist dari 26 laga. Persebaya akan bersaing sengit dengan Persib Bandung dan Persija Jakarta memanaskan bursa transfer Super League 2025-2026. Performa impresif pemain asal Argentina itu langsung mengangkat namanya sebagai salah satu komoditas terpanas di Liga Indonesia. Persib Bandung dan Persija Jakarta saat ini berada di garis terdepan dalam perburuan Mariano Peralta, sebab kontraknya yang mendekati akhir membuka peluang transfer bebas. Situasi ini membuat kedua klub bergerak agresif demi mengamankan tanda tangan sang pemain sebelum pesaing lain masuk lebih jauh. Rumor ketertarikan Persib sebenarnya sudah muncul sejak paruh musim lalu, namun belum terrealisasi hingga kini. Momentum bursa transfer mendatang dianggap sebagai kesempatan emas untuk menuntaskan rencana tersebut. Di sisi lain, Persija Jakarta tidak tinggal diam dan disebut siap menawarkan paket kontrak yang lebih menggiurkan. Mulai dari gaji tinggi hingga fasilitas lengkap menjadi senjata utama untuk meyakinkan Peralta bergabung ke ibu kota. Persebaya Surabaya tidak bisa dipandang sebelah mata karena juga masuk dalam radar rumor transfer Mariano Peralta. Green Force disebut mulai dilirik sebagai opsi alternatif yang realistis, terutama jika terjadi perubahan komposisi pemain asing musim depan. Nama Peralta muncul seiring kabar ketidakpastian masa depan Bruno Moreira di Persebaya Surabaya. Situasi ini memicu diskusi luas di kalangan bonek yang mulai membandingkan potensi keduanya. Beberapa supporter bahkan terang-terangan mendorong manajemen untuk mengambil langkah berani. Persebaya Surabaya dinilai memiliki kebutuhan mendesak di sektor sayap jika kehilangan Bruno. Dengan catatan 13 gol dan 10 assist musim ini, Peralta dianggap sebagai solusi instan yang siap memberikan dampak langsung. Selain itu, gaya bermain cepat dan agresif Peralta dinilai cocok dengan filosofi permainan tim. Kehadirannya bisa menjadi motor serangan baru yang lebih eksplosif di kompetisi mendatang. Bonek pun berharap manajemen tidak kalah cepat dari rival dalam perburuan ini. Dukungan supporter menjadi tekanan sekaligus dorongan agar transfer ini benar-benar diwujudkan. Ketertarikan tiga klub besar menunjukkan betapa tingginya nilai pasar sang pemain. Persib Bandung ingin memperkuat sayap, Persija Jakarta mencari daya dobrak tambahan, sementara Persebaya Surabaya butuh pengganti ideal. Situasi ini membuat posisi Peralta sangat strategis dalam negosiasi. Dia memiliki keleluasaan memilih klub yang menawarkan proyek terbaik, bukan sekadar nilai kontrak. Persaingan ini juga mencerminkan meningkatnya kualitas kompetisi Liga Indonesia. Klub-klub besar kini berlomba menghadirkan pemain dengan statistik konkret dan dampak nyata di lapangan.
Rumor panas. Sam pemain ini dikabarkan merapat musim depan. Rumor panas bursa transfer Persebaya Surabaya. Dikabarkan kepincut 6 pemain untuk musim 2026-2027 dengan peluang besar didapatkan secara gratis, termasuk nama Ebrod Berdarah Surabaya. Yang jadi kejutan aktivitas ini menunjukkan keseriusan manajemen dan pelatih Bernardo Tavares dalam membangun skuad kompetitif demi meningkatkan performa tim di kompetisi musim depan. Siapa saja 6 pemain yang masuk radar Persebaya Surabaya? 6 pemain yang masuk radar Persebaya Surabaya terdiri dari Aloisio Neto, Victor Luis, Yuran Fernandes, Ramadan Sananta, Victor Dethan, dan Sandy Walsh. 5 nama pertama memiliki keterkaitan langsung dengan Bernardo Tavares saat masih melatih PSM Makassar. Kehadiran mereka bukan tanpa alasan, karena faktor kedekatan, taktik, dan historis dinilai bisa mempercepat adaptasi tim. Selain itu, mayoritas kontrak pemain tersebut akan habis pada pertengahan 2026, sehingga membuka peluang transfer tanpa biaya. Persebaya Surabaya tampak memprioritaskan pemain yang pernah bekerja sama dengan Bernardo Tavares. Karena faktor chemistry, hal ini terbukti. Dari 5 nama yang semuanya pernah diorbitkan atau berkembang di bawah arahan pelatih asal Portugal tersebut, salah satu contohnya adalah Yuran Fernandes yang mencatatkan 106 penampilan dengan 15 gol dan 8 assist saat bermain di PSM Makassar. Statistik itu menunjukkan kontribusi besar sebagai bek modern yang aktif membantu serangan. Bagaimana peluang Alisson Eto dan Victor Luis? Alisson Eto dan Victor Luis menjadi 2 pemain yang paling realistis untuk didatangkan karena kontraknya habis pada 30 Juni 2026. Bek asal Brazil itu bahkan bisa direkrut secara gratis jika tidak memperpanjang kontrak. Bersama PSM Makassar, Aloisio Neto sendiri tampil impresif dengan 6 gol dan 1 assist dari 31 laga musim lalu serta tetap konsisten musim ini. Nama Yuran Fernandes disebut sudah mencapai kesepakatan awal untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya musim depan, namun transfer ini masih menunggu proses negosiasi final dan kesepakatan administrasi. Bagaimana nasib transfer Ramadan Sananta? Ramadan Sananta sempat gagal didatangkan pada pertengahan musim karena memilih bertahan di klubnya saat ini. Meski begitu, peluang kembali terbuka karena kontraknya akan habis pada 30 Juni 2026. Rivera cocok jadi kapten Persebaya? Persebaya Surabaya sangat beruntung memiliki pemain seperti Francisco Rivera Bonek maupun Bonita, pun mengharapkan Rivera sebagai kapten Green Force. Selanjutnya, keinginan itu sangat beralasan, apalagi melihat performa pemain asal Meksiko itu yang makin mentereng di setiap musimnya. Bahkan musim ini saja, pemain berusia 31 tahun itu telah menghasilkan double-digit gol bersama Green Force. Paling hebatnya lagi, mantan gelandang Madura United itu menghasilkan 5 gol dan 1 assist dari 3 pertandingan terakhir. Karena itu, jangan heran apabila Bonek maupun Bonita menginginkan Rivera sebagai kapten Persebaya. Bahkan mereka meminta Rivera bisa menggantikan posisi Bruno Moreira yang sejauh ini masih diplot sebagai El Capitan Persebaya. Terlepas dari siapapun kaptennya, Persebaya kini terus berupaya keras mendapatkan posisi terbaik hingga akhir musim ini. Persibaya masih memiliki 3 pertandingan penting, yakni bertamu ke markas Persis Solo pada 9 Mei 2026. Setelah itu mereka akan menjalani laga tandang kembali kontra Semen Padang pada 15 Mei 2026 dan terakhir menjalani derby Jatim kontra Persik Kediri di Stadion GBT pada 23 Mei 2026. Persebaya setidaknya akan berupaya keras masuk 4 besar di akhir kompetisi. Green Force saat ini masih bercokol di peringkat 5 dengan torehan 1 poin. Tertinggal 1 poin dari Malut United di posisi keempat hingga pekan 31.